Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat 1 sampai 48. Cukup panjang perikop ini, tapi saya mendorong setiap kita nanti kita membaca ayat ini secara keseluruhan, supaya kita bisa menangkap, memahami secara utuh arti atau penekanan pesan daripada perikop ini. Saudaraku, bagian ini mengisahkan tentang awal mula penyebaran Injil Yesus kepada orang-orang non-Yahudi atau orang-orang di luar dari bangsa Yahudi. Dan dikisahkan bahwa di satu saat Petrus sedang berada di kota Yope, tepatnya berada di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Dan di rumah itu Petrus kemudian mendapatkan penglihatan dari Allah, di mana Petrus melihat ada kain yang begitu lebar, dan di dalam kain yang begitu lebar tersebut ada beberapa jenis binatang, yaitu binatang yang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Petrus untuk mengambil binatang tersebut, menyembelih dan memakannya. Tapi kemudian Petrus tidak mau memakan makanan tersebut, karena baginya itu adalah makanan yang najis. Kemudian Allah berkata kepada Petrus bahwa apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan najis oleh manusia. Dan hal itu terulang sampai 3 kali berturut-turut. Pengulangan 3 kali berturut-turut hendak memberikan penekanan dari arti penglihatan itu. Walaupun sampai saat itu Petrus belum memahaminya dengan utuh. Dan kemudian ada 3 orang yang datang menjemput Petrus untuk pergi ke Kaisarea. Dan akhirnya Petrus bersama dengan 3 orang yang menjemputnya itu pergi ke Kaisarea dan memberitakan Injil kepada Kornelius, kepada keluarganya, dan juga kepada para sahabatnya yang ada di rumah kediaman Kornelius. Nah, saat itulah Petrus menyadari, memahami arti dari penglihatan itu. Rupa-rupanya Allah mau memakai dia untuk menjadi pemberita Injil bagi orang-orang bukan Yahudi. Saudaraku terkasih, bagi kita orang yang sudah diselamatkan dan dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, maka ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari perikop ini. Ada 2 paling tidak. Yang pertama, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat mengatakan demikian. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Penekanan yang sama juga ditekankan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 yang mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku terkasih, dari 2 ayat ini kita dapat kesimpulan bahwa betapa Allah mempunyai kasih yang sangat luar biasa, sangat besar, dan menghendaki supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Yang kedua, bersaksi secara sukarela kepada semua orang. Saudaraku, ada sebuah pujian rohani yang sepenggal liriknya berkata, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita hati seperti hatinya, maka pasti kita mempunyai kerinduan yang sama seperti kerinduan yang dipunyai oleh Tuhan, yaitu menghendaki supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Dan hal ini baru dapat terwujud kalau kita mau secara sukarela, saya dan Anda sekalian, secara sukarela memberitakan tentang Injil Tuhan Yesus Kristus, bersaksi kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan apakah orang itu dari suku, dari bahasa, dari golongan yang sama dengan kita atau tidak. Saudaraku terkasih, bila kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan saya dan Anda sekalian untuk menjadi saksi Kristus yang mempunyai hati seperti hatinya Tuhan, dan yang juga secara sukarela dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Kristus kepada semua orang, sehingga banyak orang yang kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.